Kalaupun ada di antara bukan umatnya Nabi, ya mudah-mudahan besok jadi umatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya pelawak jelas masuk surganya. Nggak main dorong-dorongan, nggak main dulu-duluan, dan nggak pakai nanya-nanya. Dan saya kasih tahu siapa pelawak yang masuk surga yang nggak mau dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berkat kepada Allah kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya. Dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Sempurnakan oleh Allah. Selamat datang Kiai Haji Subki Al-Duri. Silakan maju di depan Kiai. Ada Kiai juga ada kan baru ada. Silakan Kiai Subki. Ya udah komplit, ketua udah datang, ceramahnya udah datang, koordinator datang, kita bawain aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam saudara-saudaraku yang bakal dapat rahmat ampunan dan pembebasan dari api neraka. Suaranya lembut. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Haji Dailami beserta keluarga besar Asy-Syafi'iyah. Yang saya hormati Pak Jarwo Puan, Tua Paski, para sesepuh pembina Paski. Ada di sini Pak Mas Indro, Pak Ustadz Miing, Dedi Lumlar, Pak Tarsan, Pak Dery, Ustaz Akri, dan saya paling minder emang kalau sama komedian, karena komedian ini di samping udah punya tiket dari pintu menggembirakan orang, idkhalus surur ala qalbi muslim, juga makin kemari makin taat. Posisi saya nih udah diserang terus sama Bang Mobil. Anda lihat kemarin aja kenapa dia diundang gitu. Dan dulu pernah waktu saya juga bukber, waktu itu sama komedian, hari pertama aja tadarusnya udah juz 11 ya kan. Sebelum Masya Allah udah juz 11, iya bosannya nyambung sama bulan yang lalu. Ya berarti ada kemajuan, tahun lalu kan 10, sekarang baru sehari udah 1 juz sudah, alhamdulillah. Baik, dalam kesempatan pengantar, karena acara intinya adalah buka puasa. Tadi
Gus Mehmet sama Ustadz Ginanjar udah membuka tadi dengan al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Ya, walaupun riwayat ini diperbincangkan, dalil Quran wa hafidhul lisan wa mut'imul ji'an, kemudian wasawmu fi syahri Ramadan, ini diperselisihkan untuk sebagai sebuah dalil. Tapi kalau kita lihat maknanya semua makna sahih. Ya, dan kalau kita lihat dalil Quran, memang Quran sama puasa dua-duanya datang sebagai syafaat pada hari kiamat. Ngomong nanti, ya Allah, ya saya memberi syafaat karena orang ini adalah membaca Quran. Begitu juga siang. Mut'imul ji'an, memberikan makan. Ini juga ada dalam satu hadis yang disebut tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga. Salah satunya adalah it'amut ta'am. Alhamdulillah kita hari ini, ya mudah-mudahan sebanyak anggota paski yang puasa hari ini beliau dapat pahalanya. Amin. Ya, dan puasanya jangankan pembina ya, anggota paski aja ini kelihatan dari tingkatan puasanya udah bukan puasa awam lagi. Ya, bukan orang yang cuma semata-mata ladatul hissi, tapi ini udah tingkatannya kepada ladatul ibadah. Nah, kemudian saya hari ini mau nyampein ceramah yang ada hubungannya dengan hewan. Hewan lagi, iya kan? Kalau ada malaikat, kalau malaikat udah jelas nih. Kalau malaikat udah jelas, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak pernah maksiat, menjalankan perintah Allah. Tapi kita gak aneh karena malaikat gak punya nafsu. Manusia dengan nafsu, alhamdulillah kita nahan sampai hari ini. Mungkin teman-teman pelawak, kalau Allah perintahkan puasa 1 tahun, insya Allah yang paling siap itu teman-teman komedian. Apalagi yang siaran di TV 30 hari jadi setahun. Itu banyak ya itu. Ya, dan ternyata malaikat juga senang bangga sama manusia yang taat. Kalau tadi saya bilang yang talil Quran hadisnya bermasalah, tapi ada hadis riwayat Bukhari yang ternyata memang surga manggil-manggil. Man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli salat du'iya min babis salat. Ya, yang ahli siyam du'iya min babil rayyan, yang ahli jihad du'iya min babil jihad. Memang dipanggil. Yang ahli sedekah dipanggil pintu sedekah. Kemarin saya berkunjung ketemu sama satu orang namanya Haji Injung, orang Cikarang, mau daftarin umroh karena beliau udah ngeberangkatin 800 orang umroh. Tadinya tukang ojek. Dia ternyata setelah diteliti dia adalah ahli sedekah sampai berangkat haji 2010 bawa duit 3 juta, sisa 800.000 dibeliin sejadah Turki. Pas mau pulang tuh sejadah ada yang minta, dia bilang ini sebenarnya sayang, tapi karena memang dia suka memberi, akhirnya dikasih juga tuh orang Arab yang minta. Tapi kemudian orang Arab itu menurut ceritanya beliau habis dikasih sejadah Turki, dia ngasih 1 kantong, begitu dibuka uang asing nilainya waktu itu 360 juta. Makanya saya udah ngancemen nanti bulan Syawal saya umroh, saya mau beli sejadah Turki. Lu pokoknya kalau tuh saya beli sejadah Turki terus ada yang nuker saya dapat 360 juta, saya janji balik lagi ke sini. Ya, saya janji saya hafalin nih semua yang datang. Ya, saya ceritain gimana yang datang.
duit 360 juta. Itu 2010. Kalau nggak salah tahun itu rial tuh masih 2000-an. Sekarang udah 4.000 lebih. Berarti dikurs sama sekarang 700 juta. Dan tuh Haji Jum cerita, dari duit itu saya bisnis, saya usaha, saya berangkatin orang umroh. Itu duit gak habis-habis. Masya Allah. Saya bilang itu bukan manusia kayaknya yang ngasih gitu. Itu gak habis-habis. Dan yang diberangkatin dia kadang-kadang lagi nyapu-nyapu emprok gitu kan, ada orang mu'alaf udah dikasih sekolah gratis ya, jaminan masa depannya cakep ya kan. Ya gitu tuh, ada marbot lagi nyapu, tahu-tahu dibisikin, ngomong apa? Bukan cuma dia, sapunya pingsan. Ya, sapunya ya. Orang yang ngeletak, sapunya ngeletak. Jadi kalau hadis itu ada yang bincangkan ya, kekuatannya sebagai hujjah, tapi ada hadis-hadis yang menguatkan. Dan di dalam fiqhul hadis ini ternyata malaikat tuh istilahnya membanggakan kalau ada manusia yang taat. Sebab ya kalau malaikat mah kerjaannya la ya'sunallaha ma amarahum, gak pernah maksiat. Beda sama kita. Saya lagi umroh nih, baru putaran kelima, udah ada jamaah yang bilang, Ustaz, katanya di hotel itu ada bakso yang enak kan? Terus saya bilang, itu lagi toa, jangan mikirin makanan dulu ya, tapi sana juga ada soto nah. Ya kan akhirnya begitu dibisikin Ustaz ke bawah juga. Makanya mereka dulu minta, Rasul itu malaikat, mana bisa kita ikutin malaikat? Kita terawih diceritain 36 aja mundur. Gue mendingan beli nasi kebuli di depan deh daripada di sini 36. Tapi itu mungkin bukan pasti sih. Kalau pasti mah jangankan 36 ya, 48 ya kan. Nah, jadi memang surga akan memanggil. Nah makanya kalau malaikat sampai salut gitu, ya pantas lah malaikat sujud menghormat sama yang namanya manusia. Ya, sampai pas sajaduh, sampai sujud malaikat menghormat manusia. Ya, Masya Allah, duit-duit kita di rumah banyak makanan, kita sampai sekarang nahan. Dan kalau kita sih enak Indonesia 13 jaman ya. Kalau Inggris kalau lagi musim tertentu, musim panas ya, musim dingin itu kan musim panas ya, pas musim panas itu 17 jam 20, ada yang sampai 20 jam mereka semua tahan. Masya Allah ya, karena iman. Dan mudah-mudahan ini yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada malaikat, ada manusia, ada binatang. Ternyata di Quran banyak disebut binatang-binatang. Monyet disebut. Tahu kan cara bukanya kan? Jadi monyet disebut Al-Qiradah, bahasa babi disebut Wal-Khanazir dalam bentuk plural, ada juga dalam bentuk singularnya, ada dalam bentuk mufrad. Ya, kemudian nama-nama surat ada. Ya, ada Al-An'am, ada An-Naml, ada An-Nahl, juga adalah merupakan binatang. Dan di dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 179, kita manusia disuruh belajar. Jangan sampai seperti yang disebut ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang ternak, malah lebih jelek lagi dari binatang ternak. Ya, karena mereka adalah orang yang zalim. Ya, alhamdulillah kita menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati untuk beriman kepada Allah Subhanahu. Ya, dan keimanan ini insya Allah yang harganya sangat mahal. Ya, kalau hari ini kita berkumpul, ya kemarin kita ketemu, saya ketemu sama Pak Haji Indro ya di salah satu premier ya. Beliau malah yang ingetin, Ustaz datang ke Paski ya. Masya Allah, luar biasa.
Dan dia insya Allah ketemu lagi. Kata Masya Allah ketemu lagi ya, luar biasa. Ya, dan inilah mungkin kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Ada beberapa binatang mungkin kalau yang kita tahu puasanya ulet, ya, ulet, kemudian sampai jadi kupu-kupu setelah berpuasa dalam kepompong, kita semua tahu. Di sini ada ibu-ibu juga, ya. Nanti saya ada ya, sama suaminya biasanya suka ikut Pak Idris ya kan? Ini lagi sibuk. Nah, kalau ada perempuan pakai bros kupu-kupu banyak saya lihat. Tapi kalau ada ibu-ibu pengajian, majlis taklim pakai bros ulet bulu, saya belum pernah lihat. Nggak ada. Tapi begitu dia puasa dalam kepompong, warnanya berubah, sifatnya berubah, cara makannya berubah. Yang tadinya ngerusak, coba aja ulet bulu lepas di pohonan, ya, mungkin dalam beberapa waktu habis itu daun-daun. Tapi kalau udah jadi kupu-kupu, dia hinggap malah membantu penyerbukan. Jadi kalau dilihat ad-dirasa minal hayawan, kita belajar dari binatang, ya, ulet yang tadinya rupanya jelek, begitu berpuasa setelah dia keluar menjadi bukan saja secara fisik bagus, bukan saja secara fisik dia lebih indah, warnanya juga lebih bagus, makanannya lebih bagus, dan kalau dia hinggap dia tidak berbuat kerusakan. Nah, ini mudah-mudahan udah sampai sekarang ini, ya, sebab kemarin udah mulai banyak yang masang statusnya. Alhamdulillah kayaknya puasa tahun ini lebih baik nih, ya. Hari ke-10 celana udah kendor, dan bukan mudah-mudahan bukan karena tali kolornya putus gitu. Karena memang makannya lebih bagus, lebih teratur, bukan puasa mindahin makan. Tapi khusus hari ini sih kita boleh nyobain semuanya ya. Sebab saya baru masuk aja soto belas. Ya, makannya lebih baik, dan kalau dia hinggap memberikan manfaat. Nafi'un li ghairihi, bermanfaat buat orang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau onta bukan puasanya. Di dalam Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita disuruh lihat bagaimana onta diciptakan. Kemarin saya nonton, sekarang zaman medsos ya, di WA, di Facebook, onta sanggup makan duri-duri yang ada di gurun. Bagaimana itu dia punya kekuatan, kemudian ketangguhan dia dalam berjalan dalam cuaca panas. Haji kemarin 2022 itu suhu sampai 50 derajat, mecahin telur di jalan raya mungkin jadi telur setengah matang. Tapi itu onta mampu dengan sabar melakukan perjalanan. Dan onta ternyata bawa minuman di lehernya itu. Orang Arab kalau melakukan satu perjalanan, mungkin dulu dari Yaman sampai ke Syam, para kafilah yang kalau dalam surat ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf, ya, ahlu Yaman atau ahlu Makkah itu suka melakukan safar ke Syam atau ke Yaman di musim dingin atau musim panas, ya. Dan kalau bawa onta, mereka kausan tinggal dipotong, itu diambil air di lehernya, itu air yang bersih dipakai untuk minum, dagingnya dimakan. Dan ternyata itu memang cadangan minuman. Onta tahan minum dalam waktu yang panjang karena dia tahu perjalanannya panjang. Makanya kita, alhamdulillah, kita doakan ini sesepuh-sesepuh kita. Mas Tarsan sekarang umurnya berapa ya? Kita doakan tahun depan 79 ya. Ya Rabbah. April ini. April ini. Oh pas ya. Ya, nanti kita bacain Al-Baqarah ya. Kalau Al-Fatihah kan kecil, Al-Baqarah gede. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Dan beliau dulu waktu pertama kali kita ketemu dalam satu acara, ya selalu mempersiapkan untuk kehidupan yang panjang. Karena umur nggak tahu ya, ada orang kadang-kadang pagi masih ngobrol, siangnya udah meninggal. Ya walaupun itu sebenarnya biasa, yang nggak biasa itu kalau paginya meninggal, siangnya ngobrol.
baru luar biasa. Nah, yang kedua onta itu tadi perjalanan panjang, dia persiapkan bekal yang cukup dan dia sanggup, dan hewan paling sabar adalah onta. Dan kelanjutan dari hadis riwayat Ibnu Huzaimah yang tadi Profesor sampaikan, bulan Ramadan wa huwa sahrus sabri was-sabru sawabuhul jannah. Dan bulan Ramadan bulan sabar, dan sabar balasannya surga. Ya kita jangankan masuk surga, masuk rumah ini aja udah girang gitu. Udah lihat rumah Prof Dailami, waduh alhamdulillah nyampe. Sebab waktu itu saya diundang kemarin juga kan muter-muter dulu. Ini hari langsung ketemu, masuk ke sini, masya Allah. Apalagi kalau kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan ini pasti butuh kesabaran. Saya ingat di buku saya judul Bukit Kamar di Surga, itu waktu 2019 sebetulnya mau dibikin film. Waktu itu tinggal kurang 5 pemain aja sebagai jenazah. Cuma ya karena pandemi terus nggak jadi. Itu kan saya ambil dari perjalanan umroh. Ada seorang bapak jamaah haji bayar umroh yang biasa, tapi waktu itu dia dapat kamar ngegantiin artis yang gak jadi berangkat. Almarhum siapa, Bu Ida ya, yang Maija pernah pengen ke Mekah. Jadi kamar dia yang udah disiapin yang suite, akhirnya dapatnya sama dia. Dan semua selama di sana dia ke rumah Allah ketemu tuan rumah. Karena kan ada orang labbaik Allahumma labbaik, sampai di sana kata Allah la labbaik wala sa'daik, siapa yang undang ente? Wah pasti semua menderita. Tapi kalau udah labbaik Allahumma labbaik, kemudian kata Allah labbaik wala sa'daik, semua di sana masih enak. Termasuk si bapak ini. Wah, orang-orang ribut masalah makanan, dia dapatnya enak terus. Bahkan sampai pulang, waktu itu saya naik ekonomi, upgrade bisnis kelas, bayar 1.650 real, sekitar 7 juta. Assalamualaikum. Oh, tahu berarti ya. Mau langsung masuk pesantren. Siap. Lanjut. Makan dulu. Iya. Kita sampai mana tadi? Jadi saya upgrade bisnis kelas, bayar 1.650 real, sekitar 7 jutaan, duduk bisnis kelas, pramugari lewat, Pak Ustadz mau minum apa? Enggak, saya mau tidur, nggak usah dibangunin, nanti subuh aja karena penerbangan 19.30. Saya udah mau istirahat. Nyatanya si bapak itu duduk sebelah saya. Saya bilang, Pak, upgrade juga? Enggak. Bapak bayar 7 juta? Enggak. Kok bisa duduk di sini? Bapak bukan kelas ekonomi. Iya Pak Ustadz, seat saya nomor 55. Tapi tadi ada nenek-nenek nggak ngerti, pengen duduk di tempat saya. Berantem saya sama dia. Ya udah saya ngalah. Pramugari mindain saya ke sini. Saya langsung, ya Allah, kenapa gua upgrade? Kenapa gua nggak berantem memang? Itulah ternyata dalam surat Al-Furqan ayat 75, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka adalah orang-orang yang dengan modal kesabaran udah punya tempat spesial di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah ada 4 poin. Ya, saya mau ambil kuda dari perkataan Ibnu Al-Zawji rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Karena kalau di sini memang jarang ya melihat lomba balap kuda. Ya, jadi kata beliau, innal khayla, sesungguhnya kuda, ya, idza syarafat, ya, nihayatal midbar, ya, badalat qusara juhdiha, ya, liyasbiqa fi sibaq. Jadi kuda
Kalau dia di lintasan begini lagi berpacu, dia makin kencang. Begitu lihat garis finish, lihat nihayatul mitma. Makanya mudah-mudahan tadi udah diingetin, ini malam ke-12. Kayaknya baru kemarin kita bilang ahlan wa marhaban ya Ramadan. Tahu-tahu udah 12 hari. Kadang ada orang yang bilang begini, tar lihat saya awal-awal saya masih kendor, tar malam 21. Gimana lu ibadah kagak? Karena apa? Biasanya dia harus kencang dari awal, di ujung makin kencang. Kalau dia bilang nanti saya santai, lihat malam ke-21 Ramadan saya bakal itikaf, saya bakal ngatamin Quran, itu kayaknya sesuatu yang sia-sia. Karena timnas kita bisa menang atau bisa seri kemarin, itu pasti sebelumnya dia udah latihan. Dan ternyata Nabi begitu, kalau udah makin akhir, ya saddul mi'zar, makin dikencengin lagi perutnya. Ya, artinya tidak tidur lagi sama istrinya dan tidak lagi banyak makan. Nabi makannya seberapa sih dibandingin kita? Bahkan Nabi terawih nggak pernah sempet sahur. Cuman ini khusus buat Nabi, kita nggak boleh ikut ya, karena teman-teman komedian ini kan orang-orangnya ahli taat semua. Dengar begitu besok langsung, kalau begitu, ya kan, saya mau puasa nggak pakai nahan deh. Ya kalau nggak pakai nahan nggak puasa. Nah, yang terakhir kuda. Jadi dia kalau udah lihat garis finish, dia malah makin mempercepat langkahnya. Ya mudah-mudahan ya kita juga begitu. Ya semakin mendekat, ya kita semakin berlari untuk mendapatkan rahmat ampunan dari Allah. Dan mudah-mudahan semuanya dipanggil. Ya memang cuman Abu Bakar sih yang dipanggil dari semua pintu surga. Kita kalau nggak dipanggil dari semuanya, minimal salah satu pintu surga akan manggil kita. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini dirosah kita atau tadabbur kita tentang hewan-hewan yang juga ada di dalam Al-Quran semuanya, termasuk kuda. Wal 'adiyati dhabha, kuda yang berlari kemudian menerbangkan debu. Kemudian onta juga disebut, ya. Kemudian juga ada beberapa hewan, bahkan termasuk kera dan babi juga ada, ternyata supaya manusia tidak menjadi followersnya mereka. Malahan waktu Idul Adha kita potong ternak supaya kita memotong semua sifat-sifat kehewanan kita, supaya kita dipuji, bahkan malaikat memuji kita. Masya Allah, ini ada manusia yang begini taat, padahal mereka memiliki hawa nafsu. Tapi kita puasa memang bukan menghilangin nafsu, ya. Kita puasa bukan supaya kita lemah syahwat, ya, syahwatnya hilang, tapi syahwatnya bisa kita kontrol. Dan kata Nabi bahwa al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahallazi ja'ala Ramadana shahran makhsusan li ummati Muhammadin. Shalla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal malikul haqqul mubin. Wa sallu ala sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Seluruh kawan-kawan, senior-senior saya dan juga orang-orang yang ada di belakang kita semua dari kesuksesan kita, saya sedikit aja. Ramadan bulan dimana apapun yang kita niatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam sore hari ini kita niatin sama-sama, mudah-mudahan semua pelawak masuk surga. Amin. Sekali lagi mudah-mudahan pelawak diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan kelak dibaguskan kubur-kuburnya. Kalau boleh Ramadan saya meminta buat diri saya dan buat teman-teman semua, khususnya teman-teman Paski, izin ketua, izin juga pembina senior saya, kita berharap semua pelawak ada di surga. Dan kita mohon kalau perlu pelawak duluan yang masuk surga. Karena kata cerita diambil pada saat sakaratul maut, kita sedih dan serem, sakitnya luar biasa. Pada saat kita masuk ke dalam kuburan gelap, dan di kuburan juga enggak ada siapa-siapa, gelap. Sekalipun yang mati orang PLN enggak bisa narik kabar. Terus kemudian setelah dibangkitkan kita itu serem,
Saking seremnya kita bingung bawa dosa kita masing-masing. Kenapa saya bilang mudah-mudahan pelawak masuk surga duluan? Karena setelah itu, setelah kita ngeri dari sakaratul maut ke kuburan, kemudian kita dibangkitkan, kita sudah ketemu teman-teman kita yang siap ngelawakin buat kita. Mudah-mudahan pelawak tetap lucu. Karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, bilang bahwa aku ini dekat. Jadi Ramadan ini bulan penuh barokah, bulan penuh ampunan, bulan di mana apapun yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Kumpul Bang Dai dengan teman-teman pelawak barokah. Kumpul kita dengan senior, ada Mas Dedet, ada senior kita, Om kita, Pak D, Tarsan, ada Mas Dedi, ada Mas Indro. Ini teman-teman senior kita yang saya berharap mudah-mudahan beliau nanti duluan juga ada di surga. Karena kita di sini juga ikut beliau. Kira-kira begitu. Tamsil saya kemarin setelah Covid kita nggak bisa bikin acara apa-apa. Dan saya merasa dengan Covid itu bego banget. Begonya kenapa? Biasanya kita kalau mau makan cuci tangan. Gara-gara Covid udah 5 kali cuci tangan, nggak apa-apa. Berarti bego kan? Ya. Terus kemudian tamsil saya yang kedua, biasanya kita habis main mandi basah. Tapi gara-gara Covid udah 7 kali mandi basah, kita nggak main. Bego lagi kita. Andai kata besok kita mati, maaf bahwa semuanya aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kata Allah, dimanapun kita ada, kematian yang selalu ngikutin kita sebetulnya. Makanya kalau teman-teman pelawak yang belum ngetop sekarang, jangan sedih. Nanti mati. Yang sedihnya itu sampai mati nggak ngetop. Tapi mudah-mudahan Allah siapin nanti jadi orang yang ngetop di surga. Karena sukses di hadapan Tuhan kita itu bukan sukses ngelawak. Sukses itu masuk surga. Siapa orang yang paling sukses? Orang yang paling sukses itu kalau mati husnul khotimah, gak ada fitnah dia. Matinya gak ada fitnah, gak pernah ninggalin kasus di pelawak juga, gak pernah punya utang gitu, gak pernah punya janji ya. Itu beres dia, gak ada fitnah. Terus kemudian dia masuk surga. Begitu dia masuk surga berarti dia sukses. Jadi orang yang sukses di hadapan Allah adalah orang yang akhir hayatnya dia meninggal dunia husnul khotimah, masuk surga. Itu orang yang sukses. Jadi kalau hari ini kita sukses sebagai seorang pelawak atau artis atau apa sinetron atau apalah bentuknya orang-orang layar, sukses kita masih sukses di sini. Dan kita berharap semuanya teman-teman kita juga sukses di surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, tadi terus. Jadi kita apa? 20 menit Pak. Itu enggak apa-apa. 20 menit. Enggak apa-apa. Saya belum pernah ceramah di depan teman-teman pelawak. Belum pernah. Karena saya ragukan bayaran soalnya. Sesar tahu kenapa dia cium tangan saya. Dia ingat bahwa anjing ngikutin kiai masuk surga. Ada ayat di Ashabul Kahfi itu nama anjing ngikutin kiai dia goreng. Ada anjing ngikutin kiai di Ashabul Kahfi namanya kitmir goreng. Anjing ngikutin kiai masuk surga. Ya, kitmir ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan gitu. Kalau belum masuk surga yang minimal harus jadi anjing dulu. Apa orang sering mencoba bukan anjing, ternyata anjing lebih mulia daripada kita. Kita masih tidur malam, anjing udah keliling. Artinya bagusan anjing daripada kita. Jadi jangan suka nyaci-nyaci maki anjing, karena tetap aja orang yang rumah tangga yang bilang anjing lu yang anjing. Sampai sekarang tetap akhirnya dia tiap malam main anjing-anjing. Karena siapapun termasuk saya, tukang ngomong salahnya di omongan bang, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang cuci masih bisa salah di cucian, tukang listrik masih bisa salah di saluran. Jadi artinya nggak ada manusia yang nggak pernah salah. Dan hari ini saya bermohon sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya pengen banget kita kumpul masuk surga teman-teman pelawak, udah nggak ada dosanya, amin. Karena kita termasuk orang-orang yang tukang ngomong pasti ada salah di omong. Salah atau insan bihibzil lisan. Berapa banyak orang yang salah ngomong urusan dengan kepolisian. Hari ini teman-teman pelawak masih dikasih aman sama Allah, nggak ada yang berurusan dengan kepolisian, benar. Kecuali urusan sih tilang leasing, nah itu. Ya,
Jadi sore hari ini sama-sama kita berdoa, saudaraku, abang-abangku senior saya, ya juga Mas Dery, Mas Dedi, Mas Indro, Om Tarzan, juga orang-orang yang di belakang pelawak, ada Mas Dedet, ada Yaser. Alhamdulillah, nanti kalau bisa buka jangan deket Yaser. Nah, karena kita belum minum galon dari depan. Masih drama suka kadang-kadang suka pengen lucu gitu. Padahal udah nggak yakin lucu apa enggak. Saya pikir ada usaha lah gitu. Alhamdulillah yang berani bayar saya ibu-ibu. Alhamdulillah. Dan sekarang Cablak sering ikut saya bilang, Blak, kalau dangdutan dia biasanya MC dangdut. Kalau MC dangdut itu cuma malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Tapi kalau MC taklim dari Senin sampai ketemu Senin ada terus. Dan MC dangdut saya bilang nggak pernah dapat parcel. Ya, MC dangdut nggak pernah dapat sembako. Tapi begitu ngikutin ngaji, sekalipun nggak dapat, kita masih punya hak nyolong parcel kiai. Makanya kalau mau maling lihat yang strategis. Kalau kita mau nyolong punya kiai itu nggak bakal marah karena konsepnya lillah wa fillah mardotillah. Kalau kita colong punya kiai dia ikhlas, nggak bakal nuntut apa-apa. Kalau amplopnya dicolong? Nggak apa-apa, colong aja. Dia nggak bakal maki-maki kita, nggak. Paling dia malam sholat tahajud 2 rakaat baru doain di situ. Kadang-kadang kita ngetop kagak mati kagak hidup kagak. Ya, hari ini kita perlu berjamaah la saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa gede kalau dihajar sama istighfar habis-habisan. Jadi dari bagaimanapun kita di sini semua puasa karena Ramadan bulan spesial buat umatnya Nabi Muhammad. Jadi saya pukul rata aja yang kumpul sore hari ini menjelang buka adalah umatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada di antara bukan umatnya Nabi, ya mudah-mudahan besok jadi umatnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya pelawak jelas masuk surganya. Nggak main dorong-dorongan, nggak main dulu-duluan, dan nggak pakai nanya-nanya. Dan saya kasih tahu siapa pelawak yang masuk surga yang nggak mau dibayar. Kalau hari ini ada pelawak yang pengen masuk surga, siap-siap tidak dibayar. Lillah karena Allah, wafillah di jalannya Allah, maka ketemunya mardotillah ridhonya Allah. Hidup kalau sudah dapat ridho Allah, syafaat Rasulullah, kelar. Jadi kalaupun sekarang belum ngetop, kecil. Nanti tunggu aja. Belum tentu ngetop. Emang segitu. Jadi ada orang, saya cuma bisa baca Fatihah doang, Kiai. Bagaimana saya ngajar? Kata kiainya, ngajar aja. Kok saya cuma Fatihah doang? Ya udah itu aja, emang dikasihnya itu sama Allah. Mau ngajar apa lagi? Enggak bisa, jadi itu aja. Sama, lu ngetop gak ngetop, emang segitu. Ya udah begitu aja. Kalau prinsip kehidupan ya. Iya. Sama obrol Ismir. Oke, nah itu saja barangkali 5 menit lagi, 10 menit lagi. Yuk bareng-bareng, Allah kasih kesempatan kita, siapapun kita di hadapan Allah, nggak ada yang beda. Yang beda adalah keyakinan kita dan keistimewaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nambahin aja, Ustaz Suki, Anda sebetulnya nggak ada jatahnya, karena Bang Dai tahu kali juga beberapa teman-teman tahu. Iya, saya emang jarang sih diundang untuk masuk TV gitu. Makanya saya sering bilang kalau ceramah juga. Sekarang ini saya udah nggak ada di TV, jarang diajak syuting, jarang syuting, jarang ada di TV gitu. Saya sekarang lebih seneng adanya di talim. Apakah saya udah benar? Bukan. Kenapa saya jarang ada di TV? Bukan karena udah alim, bukan. Karena emang nggak diajak. Tato eko gitu kan. Gue mau ngomong apa, emang udah bagian gue diem aja. Temen gue dua-duanya kaya gitu, tapi gue juga nggak miskin kan, gitu aja. Mungkin kalau gue sampai gue tahapan ngepet, gue udah dia habis. Ya habisin pada. Dan sore hari ini teman-teman saya tidak hadir, mohon maaf. Pak Eko nggak hadir, mohon maaf. Saya juga tidak merasa mewakili. Nggak merasa
mewakili, tapi saya datang ke sini berarti mewakili, itu saja. Jadi kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan atau apa ya maafin teman saya, baru maafin saya. Jadi kita termasuk orang-orang yang banyak sodako. Karena berapa banyak orang yang ketawa, berapa banyak orang yang terhibur, berapa banyak orang yang lagi susah kita bikin girang sekarang jadi sembuh. Berapa banyak gara-gara yang dijoget, ya kan yang lagi sakit sampai mati. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, selama kita berkarya baik di lagi MC atau lagi ngelawak atau di luar atau di TV atau dimanapun kita off-air kita, mudah-mudahan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Kita hadir kumpul seperti ini semua karena Allah berkehendak untuk kita. Untuk itu mari sama-sama doanya topik lala aja ya. Topik lala aja. Oh mobil. Gue paham kalau main lempar-lemparan gue udah paham. Ya terus aja deh ya, singkat aja. Teman-teman semua, mudah-mudahan sekali lagi pada sore hari ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita di bulan suci Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa-dosa kita, disampaikan hajat-hajat kita. Yuk bareng-bareng astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. La ilaha illallah ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli abina wa ummina wa ustadina. Karena ridha Allah, karena syafaat Rasulullah, karena kabulnya doa orang-orang tua kita buat kita. Sampai hari ini kita hidup sampai sekarang, punya duit, punya rumah tangga, punya semuanya, bisa jadi bukan doa kita, tapi doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Sore hari ini di bulan suci Ramadan, kita ingatkan bahwa kita punya orang tua kita, dan sekarang kita sudah jadi orang tua. Sebelum menjadi orang tua kita pernah jadi anak, dan waktu jadi anak kita punya orang tua kita. Hari ini kita doakan, kita gandeng orang-orang tua kita. Wallahi jami' ahli kubur dan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan semua ilahi abina, kita sebut bapak kita, wa ummina, emak kita, wal istadina. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kubur-kuburnya ya Allah. Kita minta barakahnya wa ulumihim wa barakatihim wa syafaatihim wa bikaramatihim wa bidu'aihim. Sayyidina lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna ma'al iman. Allahumma ij'al dinana dinan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashiyin wa siyamana siyamal maqbulin wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in wa sujudana sujudal mutadarri'in wa niyatana niyatal mukhlisin wa amalana amal salihin wa zunubana ya Allah zunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa ansurna fi zumratil awliya wa dakhilna jannata ma'al anbiya. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah istajib du'ana min kulli hajatin. Allahumma hassil maqasidana bi nuril hidayati. Allahumma hassil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hassil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa li ustazina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا فتاح يا مجيب يا الله يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu ya karim. Terima kasih, maafin senior Mas Indo, Mas Dedet, Mas Dedi, juga teman-teman yang lain, makasih. Oh iya, ada Bang Oscar, makasih, maafin juga guru dan seluruh teman-teman lainnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita kumpul di sini tambah warahmatullahi buat kita semuanya. Spesial buat Bang Dey, ya sahibul hajat yang selalu siap nampung kita, mudah-mudahan tambah barokah, sehat, panjang umur, ala kulli hal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente kalau dengerin nggak boleh kagak ngakak. Terus tinggi. Benar. Gimana komennya? Ya pokoknya ente ini kita sebagai sahabat, Ya Allah, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ente jangan sampai nggak terusin itu YouTube YouTube yang memang isinya ada ilmu. Pasti. Kalau ada ilmu terusin. Kalau cuma hura-hura jangan. Terusin, umat perlu tuh yang begitu. Ketawe tapi dapat ilmu itu yang penting. Kalau ketawe kosong buat apa? Terusin. Ustaz lagi. Anak teman bang. Ini channel aneh nih. Iya, channel ente. Apa ini? Belum pernah ada main. Jadi nyebutnya brother. Ente di mana? Di Pondok Pinang. Iya, gua ke Pondok Pinang. Buka podcast juga di situ. Iya. Oh ya udah entar ke Pampanan main. Iya, mana? Ya kan. Spektakuler. Gimana Ramadan tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وارحمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم إنك سميع قريب مجيب دعوة Kita kongres berjalan, konvo nggak beres-beres sampai jalan. Hari ini saya sama senior saya punya wawasan luar biasa. Teman-teman yang saya sholat bisa mengambil hidangan yang ada di dalam. Itu ada sotomi, ada nyapi. Silakan. Pembina sekarang ini mengambil ikut gitu aja. Iya. Saya memonitor teman-teman lah ya. Ya. Karena ini politik ya. Iya. Sementara kami berkeyakinan bahwa paski atau seniman itu jauh dari politik. Harusnya ya. Ketika seniman itu bicara jujur, ya jujur nggak ada orang yang senang pelawak. Ya itu sebuah kejujuran. Benar. Nggak ada orang pelawak yang kemudian lucu, nggak lucu. Ya. Lucu sebetulnya tapi nggak diketahui karena itu kejujuran. Benar. Nah sementara itu salah. Bukan salah sebenarnya, salah perlu. Ya, apapun ini, jalan. Ya, itu berkali Nah itu aja sih sebetulnya. Kalau saya, tugas saya adalah menjawab itu. Banyak sangat memang sadar. Ya, sadar betul.
Pasti itu justru agent of marketing gitu kan. Nah, sekarang enggak, sekarang mereka gitu bahkan sampai mereka sadar bahwa independensi. Nah, bagaimana seorang pelawak yang kemudian nggak menang gitu. ada patah-patahan nggak Pak? Ya kalau saya sih nggak ngerti. Saya sejujurnya nggak ngerti apa yang ada di karena gitu. Ya. Karena bahwasannya gini, saya kebetulan juga ingin mau diminta ngomongin soal itu mengenai artis yang Ya. motivasinya apa tuh? Ya. Apakah hanya kepingin menduduki sebuah Apa naikin gengsi lah bahasa kasarnya? bukan itu sebuah keadaan tertentu. Keadaan di mana dia dapat uang, keadaan di mana punya kedudukan, gimana. Jadi duniawi banget. Itu memang orang politik menjadi wakil rakyat bukan mau mengangkat komedi loh. Sama besar kalau dia menjadi wakil rakyat, kemudian saya dari sini Pertaruhannya malah ya. dia ngerti. Iya. Makanya saya mohon maaf, ketawa gitu kan. Jadi berarti Kalau gua jangan sampai ini pengingkaran nih. Ya. Harusnya konsen pada itu. Tapi dia nggak percaya. Itu dia tetap jalan dengan kesenangannya. Menurut saya pengingkaran mungkin menurut saya mudah-mudahan saya benar, tapi kalau saya salah artiin pelawak kalau ikut politik lucu. Yang lucu lagi kalau nggak menang gitu ya. Mas Indra, makasih banget. Terus Ramadan tahun ini Mas Indra, Allah masih kasih sehat. Bagaimana harapannya? Ya ini saya kemarin ditanya beda Ramadan dulu sekarang apa? Terawih bareng seneng. Kalau sekarang harap cemas gitu. Karena gue ngelarin nggak nih Ramadan untuk dapat rahmatnya, kan gitu kalau semakin tua begitu. Benar. Walaupun juga dengan cara berpikir. Mudah-mudahan Ramadan sehat terus. Amin. Sampai kepada Ramadan berikutnya. Kalau sekarang gue aja. Iya. Mudah-mudahan. Dulu mah asik aja bodo amat ya. Nah, Akri Patria TV Cak. Akri Patria TV Cak. Akri Patria TV Cakep. Makasih, Mas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Halo Brother, masih di Akri Patrio TV. Sekarang sama orang yang luar biasa. Biasa di luar. Ya, satpam dong. Nih, sekarang gimana hikmahnya bulan Ramadan untuk tahun ini? Dan gimana tanggapannya untuk Paski yang ada di seluruh Indonesia? Ada acara bulan Ramadan ini? Begini ya, kacang. Dari pisahin dong. Ya kan kacang bagus, kata cablak atau kepala cabang. Ya, alhamdulillah, saya selalu senang gitu berada di komunitas komedian. Ya karena mereka ini menghibur orang. Ya. Dan kita tahu kebaikan itu setelah kita beribadah adalah idkhalus surur ala qalbi muslim. Menggembirakan orang, bikin orang senang. Walaupun mungkin kita lagi pusing ya. Suatu saat kita harus dan banyak sekali, jangankan komedi, Ustadz juga pernah disampaikan. Ustadz dulu saya hampir bunuh diri. Ustadz ngasih motivasi, saya ketawa, saya nggak jadi bunuh diri. Apalagi ketawa, apalagi komedian. Makanya, wah kalau udah Paski, udah langsung saya taruh nomor satu. Nih kan orang tanya Ustadz itu lucu dan Ustadz Akri itu lucu juga. Kira-kira kalau dikolaborasikan gimana nih? Wah nanti kah gitu ya. Iya. Cuman nyingkatnya harus bagus. Apa tuh kira-kira? Ya kan misalnya Akri, Suki. Apa ya? Jangan disingkat. Asu. Bisa juga. Bisa juga ya. Suak ya. Suki dan Akri. Oke. Jadi artinya kalau misalnya ada suatu Haji Akri, ya. Tadi aja nyampe urusan anjing, urusan apa, itu bisa jadi punya pesan. Itu seninya dia atau punya kelebihannya beliau. Betul. Dia dalam menyampaikan. Kadang-kadang orang
harus kalau kita ceramah yang berat-berat, hidup udah berat. Masalah. Ceramah berat udah makin nggak kuat. Ya, kalau ceramah juga terlalu serius. Assalamualaikum. Jadi ini juga ya. Tapi kalau cahaya ngaji akhir kan gitu. Walaupun mungkin nanti ya, perlu atau siap ditelaah lagi. Amin. Siap. Terima kasih Guru. Tolong kasih pesan. Akri Patriot TV cakep. Akri Patriot TV cakep. Brother, kita ketemu lagi sama senior satu lagi yang luar biasa, yang kocak zaman mudanya dulu. Tapi seusia sekarang juga masih kocak, cuman jobnya aja rada langka. Mas Nang, saya mau nanya gimana tentang Paski sekarang? Paski sekarang bagus lah. Siap. Makin rame. Iya. Dulu kan disebut pelawak punya grup maksudnya. Sekarang ini banyak komedian yang nggak punya grup. Gimana tuh maksudnya? Ada komedian yang punya grup. Iya. Nah, sekarang grupnya ada di Paski. Iya. Iya, berarti ngumpulnya semua di Paski. Oh, sama aja, nggak ada masalah berarti. Nggak ada masalah. Tetap aja, yang penting mah lucu ya. Iya. Kalau yang dibayar lucunya kan? Yang dibayar lucunya. Yang dibayar itu yang punya duit. Yang bayar. Yang dibayar ya. Gimana tuh caranya? Gimana? Yang bayar. Yang bayar punya duit. Yang dibayar. Yang dibayar nggak punya duit. Nggak punya duit. Iya. Kira-kira pelawak ini mana tuh? Pelawak yang nggak punya duit. Dibayar. Kalau pelawak yang punya duit, bayar. Dibayar juga. Makin banyak dong duitnya dia. Mas Nang, pertanyaan yang kedua, Ramadan tahun ini gimana menurut lu? Tambah berkah, sehat terus ya? Yang penting kan sehat terus. Ini yang penting jaga kesehatan selama bulan puasa itu. Makan jangan berlebihan, kurangin minyak-minyakan, udah itu aja. Di antaranya? Minyak goreng, minyak pelet, minyak rambut, kurang-kurangin. Siapa yang mau makan minyak doang? Ada juga tahu digoreng, namanya tahu goreng. Nah, kalau makan minyak gorengnya doang gila. Mas Unang, seusia Mas Unang sekarang, saya lihat tambah arahnya lebih religius. Buktinya jenggotnya makin putih. Betul. Hari-harinya sekarang di mana kegiatan Mas Unang? Kegiatan itu ya sebetulnya nggak ada kegiatan apa-apa. Kegiatan ibadah hari-harian aja. Alhamdulillah. Karena kan nggak ada yang ngajak saya untuk beribadah, itu aja. Nah, kalau misalnya Akri mau ngajak saya beribadah, mau ngajak keliling, kan berarti kan saya ada kegiatan ibadahnya Akri. Akri beribadah di mana? Misalkan di panggung, nah itu ibadah juga. Berarti kan ngajak dia kan? Iya, jadi masih ngarep juga kita ya. Iya. Saya juga diajak juga soalnya ngarep diajak juga. Iya. Kata-kata cantiknya dong nih Bang Akri nih. Kata-kata cantik. Kata-kata cantik. Atau pokoknya kata-kata ganteng dong. Kata-kata ganteng. Oh, kata-kata ganteng. Mas Unang. Iya. Tinggal bilang Akri Patriot TV cakep. Akri Patriot TV cakep. Bukan, bisa saja tidak merendahkan, akan tapi mungkin saking akrabnya, saking dekatnya. Yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana tentang Ramadan tahun ini? Pribadi atau? Iya. Masya Allah, yang diuntungkan bukan hanya umat yang beriman atau orang Islam yang beriman, bahkan orang-orang di luar Islam pun diuntungkan. Coba, yang tadinya menggunakan terigu 5 kilo, sekarang orang 10 kilo. Itu keuntungan ekonominya bukan main. Jadi Allah memberikan ruang ekonomi bagi semua umat, bukan hanya orang Islam yang beriman. Karena puasa itu yang disapa orang beriman ya, Ustaz. Gitu. Jadi saya kira ini kesempatan. Kebayang nggak 12 bulan Allah tidak memberikan ruang 1 bulan untuk pertobatan, untuk memperbaiki diri, untuk melatih. Jadi apa manusia? Dahsyat Ramadan, dahsyat kali. Saya bilang tadi pelawak yang paling cerdas salah satu senior adalah Kang Deddy. Itu sampai tahu harga terigu tadi tuh. Karena meningkat banyak bakwan di Antum mesti tahu, antum penjaga koperasi. Lama di gudang. Terima kasih. Iya, sama-sama Ustaz. Masya Allah. Sehat. Saya cuma minta satu, Akri Patriot TV cakep. Akri Patriot TV cakep. Ustadz kondang, cerdas, dan Masya Allah ikhlas. Amin. Ahlul Jannah. Amin. Wih, ini ternyata Bang Deddy ini adalah pelopor pertama untuk mendudukan Paski Barokah. Iya. Dengan siapa? Mohon maaf kalau bertanya saya. Siapa? Bapak siapa? Yang bikin malah ini. Saya? Iya. Ratmo Karmo. Ratmo Karmo. Saya anda jalan dulu ya. Siap. Pamit dari. Ketemu lagi di Paski kita sama senior kita ini. Siapa yang nggak kenal? Dedekotnya para pencari Tuhan. Ya, RW kita. Sama. Ini salah satu
artis senior yang sekarang udah makin kaya. Amin ya Allah, kabul. Ustaz yang doain yang semakin cuek. Amin. Saya mau nanya nih, gimana tentang Paski? Kumpulnya teman-teman Paski. Saya mau pertanyaan saya dua tentang Paski dan tentang Ramadan. Pertama Paski dulu. Kita kumpul dengan teman-teman senior. Kalau ini bagus sekali bisa diundang ya teman-teman Paski ya. Kalau perlu tiap hari. Masuk jadi komedian. Iya. Ya paling nggak kita bisa berkumpul, reuni guyup lagi dengan teman-teman setelah berapa mundur tahun ke belakang itu kan kita terbatas semuanya. Seperti tadi, cuci tangan mulu tapi nggak makan-makan. Mandi junub tapi nggak pakai-pakai kan. Nanti cuek benar-benar masih cuek ya. Lagi masih ngake aja mandi junub ya. Gua nyutik dari omongan beliau. Doa mandi junub apa sih? Doa mandi junub. Ayo, aman apa? Ayo, amin. Nambah lagi dong. Yang kedua tentang Ramadan. Tahun ini Allah kasih masih sehat kita, ya kan? Terus berharap ketemu Ramadan berikutnya. Makin menarik nggak Ramadan kali ini? Alhamdulillah setelah COVID ini sepertinya euforia. Ramadan ini kita menikmati. Saking menikmatinya sampai malam pun puasa. Mati dong. Tarawih juga kita. Pokoknya ada perbedaan antara balik lagi Ramadan ini dengan yang kemarin ada COVID itu. Pokoknya senang dah. Pokoknya rasa banget bahwa ini benar-benar kita puasa. Kenapa dong? Ya ini kan senior saya belajar ya, saya di radio belajar dari beliau. Ma, sehat ma. Alhamdulillah. Ini kan saya mau balik kan besok kan mau lebaran nih. Ya, papa. Jadi bagaimana ini? Ada wayahnya deh ya. Ada nih. Bukan lu aja, gue juga di senior gue juga. Karena ini junior, yang senior Allah. Amin. Bisa memudahkan semua urusan buat kita. Amin. Tapi saling gimana nih kira-kira Ramadan tahun ini? Ya Ramadan tahun ini alhamdulillah palingnya job ada lagi lancar lagi. Aman. Itu yang penting. Ya alhamdulillah Ramadan ini kita nikmati bersama keluarga, sama-sama menunggu job. Oh, berarti ngarep Mas. Judulnya hari ini adalah sama-sama sharing berbagi kalau ada kontak-kontak job ya. Sharing. Oke, terima kasih Akrib Patriot TV cakep bareng-bareng Akrib Patriot TV. Cakep.